yaitu yang berkaitan dengan puasa Muharram. Ustaz, bagaimana ini kita saya berbeda, Indonesia berbeda dengan Saudi. Nah, bagaimana ini Ustaz? Saya mau jawab. Saya jawab di sini ya. Ini kan disebar nanti Ustaz. Ya, sebenarnya kan di menit terakhir. Coba yang sabar mendengar dari awal. Perkataan ini bermasalah khilaf para ulama. Ya, apakah satu matlah atau berbeda matlah? Ini perbedaan khilaf. Enggak dosa. Tapi saya cuma menukilkan 4 perkataan saja. 5 ya. Perkataan sesuai dengan umurnya. Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Mukbir rahimahullah, dan muridnya Syekh Mukbir. Syekh Yahya rahimahullah, itu saja. Ada pun juga Syekh Fauzan, tapi ini kan intinya kalau mau Syekh Saudi bersumber kebanyakannya dari dua Syekh ini. Siapa? Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin. Nah, ya. Kalau Yaman ya kita tahu sendiri. Kalau Yordan ya tahu sendiri. Siapa namanya? Syekh Albani. Nah. Baik, yang itu berkaitan dengan ini Syekh bin Baz rahimahullah. Panjang ini, saya terjemahkan saja. Panjang perkataan Syekh ini. Yaitu ditanya pada Syekh rahimahullah, bagaimana manusia berpuasa jika berbeda matlah? Yaitu apakah wajib suatu negeri yang jauh seperti Amerika dan Australia mereka berpuasa dengan ru'yahnya Saudi? Padahal mereka tidak melihat hilal. Nah, Saudi duluan melihat. Nah, kata beliau rahimahullah, yang benar yaitu satu matlah dan tidak teranggap berbeda matlah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memerintahkan untuk berpegang pada satu ru'yah dan tidak merincikan hal tersebut. Dan telah sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Fa'in humma alaikum fakmilu iddat tsalatin. Apabila kalian mendung, sempurnakan 30 hari. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasumu hatta taral hilal aw tukmilu iddah." Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal atau kalian sempurnakan iddahnya. Nah, begitu. Dan seterusnya beliau menjelaskan sini, kemudian beliau tutup. Dan saudara-saudara kami dari Hay'a Kibar Ulama, mereka mengatakan bahwasanya ikhtilaful matali', yaitu berbeda matlah itu adalah perkara yang terjadi secara kenyataan. Dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kisah Ibnu Abbas radhiyallahu taala yang murid dalam Sahih Muslim. Wa hadha qaulun qawiyyun wa hadha qaulun lahu haddun nabuwah, katanya. Yaitu dan ini perkataan ini adalah memiliki kekuatan. Wa hadha al-qaul bi a'dha wa majlis Hay'a Kibar Ulama fi Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah. Nah, jam'an bainal adillah wallahu walil muwaffiq. Syekh bin Baz rahimahullah merujikan satu mata. Walaupun Hay'a Kibar Ulama di zaman beliau berbeda mata. Nah, ya, dengan hadis tersebut. Itu siapa? Syekh Albani. Ini siapa? Syekh bin Baz. Kita sesuai dengan nomornya. Kemudian Syekh Albani. Syekh Albani ini ini saya bentukkan bentuk audio ya. بأننا نقول على الرغم من أن الراجح عندنا قوله عليه السلام صوموا لرؤيته، وأن هذا الخطاب موجه للأمة كلها، وأننا لا نقيم وزنا تبعا لكثير من أهل العلم لاختلاف المطالع، لأن اختلاف المطالع هذه قضية أولا جغرافية، والإسلام لا يحض المسلمين على أن يحكموا في عبادتهم علما من هذه العلوم، كما أشار إلى ذلك بقوله عليه السلام في الحديث المعروف: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا 29 و30. مع اعتقادنا بأنه يجب على العالم الإسلامي أن يصوموا برؤية
beliau termasuk yang merujikan satu matlah dan tidak dalam satu berbeda matahari, karena tidak kenal di kalangan salaf. Sehingga wajib bagi siapa yang sudah melihat ru'ya untuk berpuasa saat semua negeri yang lain. Namun belum menutupnya. Namun sangat disesalkan, negeri kaum muslimin sekarang pemerintahnya terpencar-pencar, terpisah-pisah dengan asyaddu tafarruq. Nah, sehingga dengan itu tidak mungkin pemahaman ini diamalkan di zaman sekarang. Itu sama masih hidup. فليس ما يجتمع المسلمون بحكامهم على تطبيق هذا الحديث على عمومه وشموله، فنحن نرى، فأنا أقول طالما سئلنا مثل هذا السؤال خاصة من الجزائر، لأن أيضا الجزائر انقسمت كما ذكرت عن المصريين. المصريون قلما يتصلون بنا، وسبب واضح جدا لأنه عندهم مشايخ وعلماء كثيرين فهم يكتفون بسؤالهم. أما الجزائر كما علمت ما في عندهم علماء. الشاهد فنحن قلنا لهم من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، قلنا أخف الشرين أن يصوم أهل البلد الواحد مع إعلان المسؤولين الصيام في بلدهم. Maka dengan kenyataan yang tidak mungkin lagi terjadi seperti zaman dahulu, kalau semua dulu kan satu khalifah, maka tidak mungkin untuk diterapkan pemahaman tersebut dengan hadis tersebut. Maka oleh karena itu kami menasihati, walaupun belum yakin hal tersebut, akhaffu dararain ba'dul mufsadain, yaitu kami menganjurkan manusia untuk berpuasa dengan pemerintah mereka masing-masing, untuk menghilangkan khilaf, untuk meninggalkan pertikaian yang satu puasa atau tidak. Pemerintah mereka tidak puasa, rakyatnya berpuasa, pemerintahnya puasa, mereka tidak. Maka dan ini diwajibkan sini. Ini bentuk audio perkataannya di sini. Disesuaikan di Tamamul Minna. Nah, kita beli di sini ya. Kata beliau rahimahullah, wa ila an tajtami'a ad-duwal al-islamiyya lidhalik fa inni ara ala sya'ba kulli dawlatin an yasuma ma'a dawlatihi wa la yanqasimu ala nafsihi fa yasum ba'duha ma'aha wa ba'duhu ma'a ghayriha taqaddamat fi siyami aw ta'akhkharat lima fi dhalika min tawsi' dairatil khilaf fi sya'b sya'b wahid kama waqa fi ba'd dawlat al-arabiyyah mundu bi sinin wallahu musta'an. Dan oleh karena itu untuk antajkan daulat Islam dari untuk bersatunya negeri Islam di atas tersebut, di atas tersebut persatuan dan ukhuwah, fa inni sesungguhnya aku memandang ala sya'ri kulli dawlatin pada rakyat setiap negeri untuk dia berpuasa bersama pemerintahnya. Wala yanqasim ala nafsihi, tidak boleh dia memisahkan diri dengan dirinya sendiri. Fayasum ba'duha ma'a, sebagian berpuasa dengan pemerintahnya, sebagian berpuasa dengan pemerintah yang lain. Taqaddamat fisyaniya, lebih dahulu dia berpuasa atau dia lebih terakhir. Lima fi dzalika min tawsi' dairul khilaf, di mana perbuatan tersebut semakin memperluas dairul khilaf, yaitu pertentangan pertikaian di satu negeri. Sebagaimana ini telah terjadi di sebagian negeri-negeri Arabia dari zaman dulu. Wallahu musta'an. Ini siapa? Siapa? Beliau meyakini satu mata, tapi beliau di akhir ucapannya beliau meneruskan ikut pemerintah kalian. Nah, kalau Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda. Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam merujukan yaitu berbeda matlah. Masing-masing negeri mempunyai matlah. Kecuali jika satu garis matlah. Ya, seperti Yaman dan Saudi. Kalau kita Asia Tenggara, tentu apabila dari Asia Tenggara ini sudah melihat maka hal tersebut. Nah gitu. Itu Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tapi kalau berbeda jauh maka masih wajib mengikuti pemerintahnya. Kurang lebih di situ nanti lihat fatwanya. Nah, saya cuma bisa membacakan yang satu mata ya. Kalau itu sudah. Kemudian kalau Syekh Muhammad Syekh Mubin, wah, beliau lebih rinci. Masing-masing punya matlah. Walaupun satu garis matlah tetap dan kasih hadis mereka.
Nah, dan ini pernah terjadi kita di Damat dulu ketika kita etikaf malam 29, tiba-tiba di Masra'ah, ya Masra'ah itu 2 kilo dari Damat. Naam, kompleks Masra'ah itu kompleks orang-orang sudah menikah. Kalau Uzab sebelah timurnya, kalau Masra'ah sebelah utaranya. Nah, ya. Malam 29 itu malam 30 sudah dirombak gitu, sudah dilepas untuk intikaf kayak apa kemah-kemah dari masjid Damat. Kemudian disampaikan kepada Syekh, kemudian saya mengatakan dengan alasan di Masra'ah pada saat itu Muhammad bin Nizam yang jadi imam, dia sudah tidak sholat lagi, sudah mengatakan id kan Saudi melihatnya. Kata ditanya kepada Syekh Yahya pada saat itu pas dan subuh, ya ikhwan, kenapa kalian juga? Kita punya daulah sendiri, kita punya pemerintah sendiri. Nah, kita tunggu pengumuman pemerintah kita. Dan kalau kita tidak Madinah tunggu, kalau Syekh Ahmad pada saya itu rahimahullah, dia tidak keluar sholat, maka kita sholat. Kalau dia tidak keluar, berarti kita sholat. Nah, pada Isya keluar sholat. Akhirnya teman-teman kalau kemah tersebut karena pemerintah Yaman tidak melihat hilal pada saat itu. Dan kata beliau, Syekh, inilah yang dilakukan di sana Syekh. Ini pemahaman Syekh kami. Hafizahullah rahimahullah. Nah, perkataan Syekh Yahya setelah penutup ya. Ini kan Suntamin fi jabatan hasalat talabul ilmi wa sa'iri. Ini 5 jilid ya. Saya punya di rumah. Ini 5 jilid, ini jilid 3. Nah, di sini beliau foto beliau ya. Yaitu perkataan beliau rahimahullah ta'ala. Hafizahullah ta'ala. Hal ra'yatul hilal fi baladi malzamatul ghairi min al-hilal. As-su'al, hal ra'yatul hilal Ramadan fi baladin ma taktafi li kulli biladin islamiyyah am la budda li kulli baladin ru'yah? Ditanya kepada beliau rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. Yaitu ditanya kepada beliau di Damat ini, apakah melihat hilal Ramadan di suatu negeri sudah cukup bagi semua negeri Islam, ataukah setiap negeri itu punya ru'yah sendiri? Al-jawab, sama tapi saya langsung terjemahkan ya. Belum jawabannya. Saya terjemahkan saya. Telah sahih dalam Sahih Muslim dari Quraib Maula Ibn Abbas bahwasanya Ummul Fadl bint Al-Harith mengutusnya kepada Mu'amir di Syam. Kemudian beliau mengatakan, aku datang ke Syam dalam untuk menunaikan hajatku dan telah nampak Ramadan padaku, dan saya di Syam pada saat itu. Aku melihat hilal di malam Jumat. Kemudian saya datang ke Madinah di akhir Ramadan. Abdullah bin Abbas mengatakan, bertanya padaku. Kemudian Ibn Abbas menyebutkan bahwa hilal terjadi. Beliau mengatakan, kapan kalian melihat hilal di Syam? Dia kata, siapa namanya Quraib, kami melihat hilal di Syam malam Jumat. Kemudian mengatakan, apa kamu lihatnya? Ibn Abbas mengatakan, apa kamu lihatnya? Nah, saya lihat sendiri. Dan juga manusia melihatnya pada saat itu. Dan mereka berpuasa, dan Muawiyah juga berpuasa di Syam malam Jumat. Berarti hari Jumat mereka puasa. Maka Ibn Abbas mengatakan, akan tetapi kami melihatnya di malam Sabtu. Berarti apa? Mereka telat satu hari di Ramadan, di Madinah, di Syam. Dan mereka satu garis mata. Ya. Mereka akan tetapi kami melihatnya itu di malam Sabtu. Kalian malam Jumat. Berarti mereka lihat di hari Kamis, ini lihat di hari Jumat. Maka kami senantiasa berpuasa sampai sempurna 30 hari atau kami menjelang. Maka fakultu awala takfi bi ru'yat Muawiyah Musyari. Maka aku mengatakan kepada Quraib, kenapa Anda tidak mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah dan puasanya karena dia adalah sebagai amir khalifah? Faqala la hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan pada kami. Nah, di sini beliau menyebutkan Imam Syaukani bahwasanya Syaukani rahimahullah mengatakan bahwa Ibn Abbas ini perkataan dan seterusnya. Nah, hal tersebutnya kemudian kultu kata Syekh rahimahullah. Wa qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shawmu yawma yasumun nas wal fitr yawma yafturun fi dalalatan liman qala bi i'tibar matali anna li kulli ahli baladin matla'un mukhtalafun wa lahum ru'yatun wa hadha sahih
walhamdulillah. Aku katakan kepada Syekh Abdullah dan sabda Nabi SAW berpuasa bersama berpuasa di hari yang manusia berpuasa dan berfitr di hari mereka berfitr. Hadis ini sebagai dalil bagi perkataan para ulama bahwasanya berbedanya matahari. Berbedanya matahari. Ini apa? Bahwa sungguh setiap negeri mereka memiliki matlah yang berbeda-beda dan mereka memiliki ru'yah yang berbeda-beda. Wa hadza huwa alhamdulillah. Jadi pemerintah kita punya ru'yah sendiri. Kalau ada yang beralasan mereka juga pakai hisab, Ustaz, itu urusan mereka. Yang jelas kita memahami apa yang menampak dari perkataan mereka, bahwasanya telah terlihat hilal, tidak terlihat hilal, walaupun ada perintah hisab. Adapun jika mereka bohong, itu urusan mereka. Kalau mereka tidak jujur, itu urusan mereka. Tapi kalau mereka sudah sampaikan, apalagi disampaikan di media-media yang resmi, bahwasanya tidak terlihat hilal di satu tempat, maka kita berbaik sangka pada. Nah, orang kafir saja kalau kita berbaik sangka, apalagi kita muslimin. Ya, oleh karena itu yang ingin saya sampaikan dan sebagai jawaban dari apa yang telah ditanyakan. Cukup ya? Ayo. Jangan langsung selesai. Tapi di hadis itu ada satu muskilah. Tapi dia katakan Syekh Albani kembali ke pemerintah masing-masing. Kemudian saya ingin juga begitu. Karena berbeda masalah. Apa? Misalnya Abdullah bilang tadi yang terkait dengan tidak kembali kepada pemerintah. Kenapa bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kenapa kau tidak cukupkan dengan rupiahnya Muawiyah? Tapi dia mencukupkan dengan rupiahnya sendiri. Bukan. Yang berbeda tempat. Nah, kan Ali bin Abi Thalib wilayah kekuasaannya adalah Madinah, sedangkan Muawiyah Syam. Kan pada saat itu khilafah, dua pemerintahan pada saat itu, yaitu Khalifah Muawiyah bagian Syam dan sekitarnya termasuk Palestina, sedangkan Ali bin Abi Thalib itu Madinah, Saudi, kemudian Irak. Nah, itu wilayah kekuasaannya. Nah, makanya beliau mengatakan tidak beginilah, yaitu maksudnya mengikuti pemerintah masing-masing. Karena pada saat itu kan khilaf besar yang terjadi pembunuhan pertempuran sahabat yang tidak boleh dicampur dalam membahasnya. Muawiyah sendiri Syam sebagai khalifahnya sudah terpetak semua itu. Nanti dipisahkan, disatukan lagi ketika zamannya Yazid tersebut ya. Nah itu, maksudnya demikian, kami tidak mengikuti Muawiyah karena pada saat itu Madinah masih di dalam kekuasaannya, wilayah kekuasaan siapa? Ali bin Abi Thalib. Makanya beliau mengikuti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kan memang Muawiyah bin Abbas berpihak sama Ali bin Abi Thalib. Baik ya. Jawabannya sedikit tapi jawabannya panjang ini. Itu yang saya bilang tadi, maka saya bilang tadi saya koordinatnya perasaan ini yang sampai itu sudah dibahas para ulama. Rasul mengatakan sallu ma'ahum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum alaihim. Salat bersama imam kalian. Kalau imam kalian benar, maka kalian dapat pahala, tidak dapat pahala. Kalau mereka keliru, maka kalian tetap dapat pahala, mereka dapat dosa. Nah, standar-standar itu yang tidak ada. Tapi intinya kan mereka melihat hilal. Lihat, tapi tidak standar itu, Anda tahulah bagaimana kepentingan mereka hal tersebut. Yang kita heran kenapa kemarin pas Idul Fitri standarnya sama, Idul Adha sama, ini lagi beda. Itulah ya, standarnya sama kemarin Idul Adha, Idul Fitri sama mereka sama-sama. Karena standarnya itu. Nah, itu sekarang kita sholat tetap ikut bersama mereka. Kalau kita di belakang mereka, kalau mereka benar kita tetap dapat pahala, mereka tidak pahala. Dan kalau mereka keliru, mereka dapat dosa, kita dapat pahala karena kita disuruh untuk taat. Ya, saya kira itu benar. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.